Hari ketiga dari Mataram, aku lupa tuh rutenya. Dari Mataram kita langsung masuk. Pagi kan kita janjian nih sama Pak Ben jam 9 kan sebenarnya kan. Cuma Pak Ben pagi-pagi tambal ban dulu karena dia ganti motor. Sebelumnya dia kan pakai TS. Ini jalurnya jauh gitu kan. Jadi gak efektif pakai TS. Itu dari Mataram Sembalun. Karena perjalanan on roadnya jauh, jadi dia harus ganti motor pakai begininya KLX 230-nya. Cuma bannya masih bermasalah, jadinya jam 9 itu dia tamal ban juga lagi. Pak Ben ini suka tamal ban ya. Oke, sekitar jam 10 selesai isi bensin, kita ngegas. Kita langsung ngegas ke Sembalun. Dalam perjalanan ya kita ini ada razia. Benar. Ya beberapa motor kita kan nggak bawa STNK, walaupun sebenarnya ada STNK-nya, tapi nggak ke bawah karena kita kan mau off road gitu, nggak ke bawah, biar simpel. Jadinya ya udah kita cari jalur kan, cari jalan alternatif lah di daerah. Udah dekat Sembalun sebenarnya sih. Cari alternatif. Jadi kita menghindar ya? Menghindar. Oke. Dan kebetulan motor Pak Ben masalah juga di sana. Apinya meledak. Iya. Apinya meledak. Akhirnya harus masuk bengkel. Hati-hati lah. Tapi akhirnya kita lanjut lagi. Oke, akhirnya kita sampai di Sambi Elen. Jadi di sana juga base campnya Pak Ben dulu untuk anak trail, untuk alasan. Akhirnya hujan lebat. Hujanannya. Kita cerita kehujanan. Kita akhirnya memutuskan makan siang ya dulu di sana, makan nasi bungkus karena kita udah persiapkan sebelumnya kan. Jadi nasi bungkus kita siap karena kita tahu di bulan puasa itu di daerah sana susah cari warung makan. Iya, pengalaman kemarin kan. Iya. Kemarin kita lumayan telat makan siangnya. Jadi kita makan siang dulu. Habis makan siang barulah kita bersiap-siap mengeksplor keindahan gini kaki Gunung Rinjani. Masuk. Sebenarnya kan jalur Rinjani ini ditutup sebenarnya kan, dari depan itu ditutup. Kita sebenarnya
melewati jalur pendakian Gunung Rinjani yang dari Sembalun. Tapi karena dari depan udah pasti ditutup karena pendakian juga ditutup, jadi kita ada jalur alternatif kan. Sebenarnya itu adalah jalur dari para petani membawa hasil taninya dari kebun keluar. Yang ya jalur itu sebenarnya udah jalannya rusak parah, sebenarnya nggak dipakai lagi sebenarnya oleh petani. Tapi ya kita ya lewat sana, walaupun juga sedikit menantang juga. Ya beberapa kali nyangkut juga. Mana? Coba. Saya coba nah. Mending. Sampai kita bisa masuk ke gerbang menuju jalur pendakian. Gerbangnya sebenarnya tertutup. Tapi Pak Ben inisiatif, oke dah kita buka aja pagarnya gitu. Sama kayak di sebelumnya kita buka pagar gitu ya. Udah kita buka pagar, gerbangnya kita buka. Di situ kita masuk, kita tutup lagi. Karena nanti kita turun lewat jalur lain. Ya sebenarnya jalur alternatif juga, karena itu merupakan kandang sapi yang dipagari oleh ini petani juga. Jadi, sampai kita lewati jalur yang indah dengan pemandangan luar biasa ya, view Gunung Rinjani, view bukit, view savana, sampai kita tiba di Bukit Tiga. Sekarang Bukit Tiga kan? Ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di mana nih? Bukit Tiga. Ini pos ya? Pos.
Bukan. Ini ada di Bukit 3 di bawah kaki Gunung Rinjani. Ini ada Gunung Rinjani. Luar biasa ini hujan. Tangannya udah kotor seperti ini. Aduh. Nah, sudah. Wah, mantap. Oke. Ya, sekarang kita foto di sana juga belakang kita itu Gunung Rinjani view-nya kalau berfoto di sana. Gitu. Ya sekitar 15 menit lah kita ambil foto gitu kan. Akhirnya kita lanjut untuk turun kan. Turun melalui savana yang indah sekali ya, karena lewat jalur kandang sapi, tapi itu sebenarnya bukit kan di atas kandang sapi. Sebenarnya bukit yang ada di kan. sebenarnya itu kan ada jalur kandang sapi, pendakian juga itu sebenarnya jalur pendakian kandang sapi. Jadi di sana yang ke kanan jalur pendakian kita masuk, ada jalur kiri itu naik, tapi kita ini datangnya dari atas karena kita lewat jalur pendakian Sembalun, kita turunnya lah lewat sana. Pemandangannya teman-teman bisa lihat di video nanti ya, di pemandangannya wah pokoknya gak bisa digambarin lah, pokoknya luar biasa dah. Sekali ke sana udah pasti ingin balik ke sana. Ya, gitu.
akhirnya setelah turun dengan mengambil buat video di savana itu muter-muter, akhirnya kita lanjut turun kan, kita bertemu lagi dengan teman-teman Beberapa teman trail ya, ya. trail di sana, Oh. anak Tarbasan. Mereka teman-temannya Pak Ben itu semua, yang komunitasnya baru terbentuk beberapa tahun terakhir ini, termasuk komunitas baru. Halo Kak. Yana, Iwan. Halo. Yana, siapa namanya? Dapa. Umur berapa Dapa? 10 tahun. Ih, keren. Ya, orang-orang lokal bareng kita ajak selanjutnya untuk menuju ke savana. Ini savana lagi, savana Dendang Daker. Wih, di sana ada kejadian sebenarnya. Iya. Gimana, Leader kita yang super skillnya nih, Oh, jatuh. oh, Jatuh. Tapi kalau ngelihatnya, kalau kita ngelihatnya ngeri sih. oh. Jatuh keras, langsung menghantam pohon motornya. Penyebabnya apa, Ram? Sebenarnya penyebabnya ada gundukan. Pak Bennya tuh ngegas gitu kan, ngegas jumping, motornya Landingnya? landingnya di lobangan gitu. Oh, Landing di lobangan, konsepnya kan kalau ada lobangan gaspol. gaspol. Wah. Landing di gas, langsung hantam pohon. Udah langsung ini, stangnya udah langsung ini. Kebanting. Ya udah langsung kita kira bengkok, tapi karena stangnya stang rental ya mungkin kuat ya, bisa dibalikin lagi sih, nggak apa-apa sih. Sudah tangannya udah lihat, tak kira jangan patah ini. Kalau patah kita yang susah juga. Iya. Akhirnya bisa bangun juga Pak Ben, nggak apa-apa gitu, syukurlah. Orang nyaman. Kita sudah khawatir. Hanger ini bagus sekali sebenarnya untuk pakai, kalau kita pakai main-main sana, kita muter-muter gitu. Dia kak suatu kawasan yang biasa dipakai camp, bisa untuk camper van juga. Yang sebenarnya jalurnya Tapi mobil proper masuk sana. proper, asalkan ya mobil adventure sih disarankan. Karena kalau lagi musim musim sepi itu jalurnya biasanya rusak oleh hujan. Kalau habis hujan dia kan dia kena abrasi kan, Tergerus ya air. jadi banyak lubang. Kalau pakai mobil-mobil
biasa mungkin agak medannya agak susah. Berat ya. Tapi setelah masuk kalau di savana sih oke-oke aja. Sana bisa camping bahkan jalur itu bisa tembus laut sebenarnya, banyak jalur lagi. Cuma karena kita udah kemalaman kan, next mungkin kita ulang lagi karena tadi kehujanan juga, ada trouble motor juga pengalaman. Next mungkin kita akan ulang lagi untuk jalur itu bisa kita dapatkan, bisa kita lewati ya lebih banyak gitu. Nah itu masih banyak jalur yang bisa kita explore di bawah, pinggir laut, di laut, di pinggir laut, di pesisir gitu. Nanti habis Sembalun itu kita bisa langsung susuri ke arah barat sampai tembus Malaka. Iya. Sampai tembus Malaka, terus Senggigi itu saat nyampe di Senggigi itu indahnya nggak habis-habis itu. Iya. Jadi Pinggir laut semua. iya keren banget. Cuma sayangnya kemarin karena kita kemalaman, jadi kita finish point di Sembalun di hari ketiga. Ya. Rencananya next trip kita sepertinya butuh waktu yang lebih panjang karena kemarin kita hanya dapat SIM-nya hanya keluar untuk 4 hari. Ya, agak terbatas lah. Ya, jadi finish point kita di Sembalun. Akhirnya malam itu kita istirahat di Sembalun untuk besok paginya kita melanjutkan perjalanan masing-masing ya Ram ya. Iya.